Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Seniman Santuy. Ya, pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang misteri Gunung Kelut dan sebuah legenda Sumpah Lembu Suro. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia dengan tinggi 1731 mdpl. Berada di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebagai salah satu gunung berapi paling aktif, Gunung Kelut sudah meletus lebih dari 30 kali sejak tahun 1000 Masehi dengan kekuatan letusan terbesar 5 Volcanic Explosivity Index. Ketika danau lawah yang eksotis menjadi kubah lava atau anak Gunung Kelut, popularitas wisata Gunung Kelut tetap berada pada tempatnya, hingga akhirnya meletus pada tahun 2014. Dampak letusan terakhirnya pada tahun 2014 berhasil melumpuhkan Jawa serta menciptakan sebuah rute pendakian yang mengundang para penggiat alam bebas untuk mencoba sensasi jalur pendakian Gunung Kelut. Pernah menjadi wisata alam yang sangat populer karena keindahan danau kawahnya. Letusan Gunung Kelut selalu dikaitkan dengan Sumpah Lembu Suro. Ada berbagai versi yang menceritakan tentang Lembu Suro yang menjadi legenda Gunung Kelut di masyarakat Blitar dan Kediri. Arti nama Gunung Kelut. Gunung Kelut atau Kelut dalam bahasa Jawa berarti sapu, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut Klut, Klot, Kloet atau Klet. Nama Gunung Kelut berasal dari kata Jarwo Dosok, yaitu dari kata ke atau kebak dan lut atau ludira, yang artinya bisa merenggut banyak korban tidak berdosa. Legenda Sumpah Lembu Suro. Legenda Gunung Kelut tak pernah lepas dari cerita Lembu Suro. Lembu Suro adalah tokoh legenda manusia berkepala lembu yang dikhianati cintanya. Berikut beberapa versi yang menceritakan tentang asal mula Sumpah Lembu Suro. Versi pertama, Dewi Gili Suci adalah putri Jenggolomanik yang cantik jelita. Karena kecantikannya, dia dilamar oleh 2 orang raja yang bukan dari bangsa manusia. Satu berkepala lembu bernama Raja Lembu Suro, satu lagi berkepala kerbau bernama Raja Mahesa Suro. Dewi Gili Suci membuat sayembara untuk membuat 2 sumur di atas puncak Gunung Kelut yang harus selesai 1 malam. Kedua sumur itu harus berbau amis dan wangi. Karena kesaktiannya, mereka berhasil menuruti permintaan Dewi Gili Suci. Namun, Dewi Gili Suci tidak mau diperistri. Akhirnya, Dewi Gili Suci menyuruh mereka membuktikan bahwa kedua sumur tersebut berbau amis dan asin dengan cara masuk ke dalam sumur. Ketika Lembu Suro dan Mahesa Suro masuk ke dalam sumur, para prajurit Jenggala segera menimbun keduanya. Versi kedua, Raja Brawijaya mengadakan sayembara untuk mencari suami putrinya yang bernama Dyah Ayu Pusparani. Lembu Suro adalah makhluk berkepala lembu yang datang dalam sayembara. Syarat yang diajukan adalah membuat sumur dalam waktu semalam yang akhirnya bisa diselesaikan oleh Lembu Suro. Karena tidak mau diperistri, para prajurit Majapahit pun menimbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur. Versi ketiga, Raja Brawijaya mengadakan sayembara untuk mencari suami putri Dyah Ayu Puparani, yaitu barang siapa berhasil merentang busur sakti Kiai Garuda Yeksa dan mengangkat gong Kiai Sakar Delima, maka orang itu berhak memperistri putrinya. Makhluk berkepala lembu bernama Lembu Suro berhasil dalam sayembara dan untuk menepati janji, maka raja akan menikahkan mereka. Putri Dyah Ayu Pusparani yang tidak mau diperistri mengakali Lembu Suro, yaitu meminta dibuatkan sumur di atas Gunung Kelut.
untuk mandi mereka berdua setelah menikah. Namun, sumur harus jadi dalam waktu semalam. Lembu Suro segera menggali sumur dengan tanduknya, dan setelah galian cukup dalam, para prajurit menimbun sumur dengan tanah dan bebatuan besar. Ketika ditimbun di dalam sumur, Lembu Suro masih sempat meminta tolong, namun tidak ada yang menghiraukan itu, dan saat tertimbun, suara sumpah Lembu Suro pun terdengar. Yo, Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping yo iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulung Agung bakal dadi gedung, yang berarti, wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar jadi daratan, Tulung Agung menjadi perairan dalam. Dewi Gili Suci pun mengasingkan diri dan menderi bertapa, mendekatkan diri pada Sang Ilahi untuk menjaga rakyat Kediri dari bahaya Lembu Suro. Konon, Dewi Gili Suci bertapa di Gua Solomanglen hingga Muksa. Legenda bagaimana Lembu Suro ditimbun hidup-hidup tidak bisa dibuktikan secara pasti. Beberapa versi cerita legenda Gunung Kelut tetap dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa sumpah Lembu Suro adalah penyebab mistik meletusnya Gunung Kelut. Misteri Gunung Kelut. Selain legenda Lembu Suro yang beredar di masyarakat sekitar, Gunung Kelut juga menyimpan berbagai misteri. Beberapa misteri Gunung Kelut menjadi daya tarik wisatawan dan selalu menjadi sajian penuh pertanyaan ketika mengunjungi Gunung Kelut. Salah satunya yaitu keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring memiliki aura yang sangat jahat dan mempunyai daya magis. Keris ini yang digunakan Ken Arok untuk membunuh Empu Gandring, penciptanya sendiri, sebelum akhirnya keris menjadi beringas ketika Ken Arok berhasil merebut Kediri. Ken Arok, Kebo Ijo, dan Anusapati juga menjadi korban keris Empu Gandring. Konon, Raja Hayam Wuruk atau Majapahit berniat menghancurkan aura jahat keris Empu Gandring dari Raja Wisnuwadana atau Singosari. Keris ini akhirnya harus diberingas di kawah Gunung Kelut untuk memutus rantai kutukan. Untuk itulah, meski Gunung Kelut adalah gunung berapi aktif yang tidak terlalu tinggi, namun letusannya bisa luar biasa karena adanya aura jahat dari keris Empu Gandring. Ya, itu berikut cerita tentang misteri Gunung Kelut dan kisah Lembu Suro. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung terus channel Seniman Santuy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.